You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black gold for your love. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di kesempatan kali ini saya akan komparasikan dua motor Honda dengan harga yang hampir sama, yaitu di 22 jutaan. Scoopy versi keyless, yaitu Prestige White versus Vario 125 CBS warna merah. Jadi buat kalian yang punya budget 22 jutaan, bingung antara pilih Scoopy versi keyless ataupun Vario 125 non keyless, bisa simak video ini sampai akhir. Jadi jika kita bicara soal harga untuk Scoopy versi keyless, yaitu Prestige dan Stylish, dibanderol di 22.115.000. Sedangkan untuk Vario 125 CBS atau versi non keyless, versi paling murahnya, di 22.350.000 kawan-kawan. Jadi harganya sama-sama di 22 jutaan. Oke, langsung saja kita bandingkan seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan dari kedua motor ini. Yang pertama kita akan bandingkan di sektor mesin. Nah, di atas kertas tentunya Vario 125 dari segi mesin lebih unggul ya. Karena Scoopy ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,65 liter. Dan bicara soal konsumsi bahan bakar, dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 59 km hingga 60 km. Jadi buat kalian yang punya budget 22 jutaan, pingin motor buat harian yang santai-santai dan irit, mungkin Scoopy ini pilihan yang sangat tepat ya. Karena soal irit sudah pasti Scoopy sangat irit kawan-kawan. Dan untuk Scoopy sendiri, di bagian mesinnya sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan di versi keyless atau versi Prestige ini. Kemudian Scoopy sudah menggunakan rangka terbaru, yaitu rangka eSAF yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Mesinnya masih ESP biasa, belum ESP Plus. Kemudian jika kita bandingkan dengan mesin Vario 125, tentunya dari segi mesin lebih powerful karena motor ini menggunakan mesin 125 cc injeksi bertipe SOHC, pendinginnya cairan, sedangkan di Scoopy pendinginnya udara ya. Kapasitas oli mesin 0,8 liter, sudah ESP namun belum plus kawan-kawan. Nah, konsumsi bahan bakar si Vario 125 ini tentunya lebih boros karena kapasitas mesinnya lebih besar, yaitu dalam 1 liter berdasarkan data dapat menempuh jarak sejauh 51 km. Scoopy bisa 59 sampai dengan 60 km. Jadi buat kalian yang mau beli motor Matic Honda, mesinnya lebih powerful, kemudian ya cukup irit lah ya, 51 km, bisa pilih Vario 125 ini. Kemudian untuk rangkanya, Vario ini masih menggunakan rangka yang lama, jadi belum menggunakan rangka eSAF, sedangkan Scoopy sudah rangka eSAF kawan-kawan. Jadi menurut kalian lebih pilih yang mana nih? 22 jutaan, mesin 110 cc atau 125 cc? Bisa tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita bandingkan ke bagian keamanan. Jadi untuk Scoopy versi Stylish dan Prestige, di bagian keamanan sudah keyless kawan-kawan. Jadi dengan harga 22 jutaan sudah keyless. Yang di keylessnya ini terdapat keamanan seperti kunci stang, kemudian ada alarm dan ada answer back. Di sebelah kanannya ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakang, kemudian ada cover kunci darurat. Kemudian di bagian raknya di sini terdapat 2 rak dengan ukuran yang luas ya. Di sebelah kanan terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang luas tentunya. Kemudian untuk botol aqua bisa masuk ke dalam rak Scoopy kawan-kawan. Sedangkan di bagian tengahnya ini terdapat hook yang sangat fungsional. Jadi cara pemakaiannya kita harus buka terlebih dahulu, kemudian kunciannya kita naikkan seperti ini. Kemudian di bagian rak sebelah kiri ini terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Jadi kita tidak perlu adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone kita kawan-kawan.
Kemudian jika kita membandingkan dengan Vario 125 CBS di bagian keamanannya dengan harga 22 juta belum keyless. Jadi masih menggunakan kunci kontak manual. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key dan belum disediakan remote ya. Untuk Scoopy sendiri di versi non keyless saja sudah ada remote, yang di remote-nya terdapat alarm dan answer back. Sedangkan untuk Vario 125 di versi CBS hanya kunci kontak manual. Belum ada keamanan alarm kawan-kawan. Kemudian di sini terdapat dua rak juga ya di bagian sebelah kanan dengan rak yang ukurannya tidak terlalu lebar. Jadi jika kita membandingkan dengan Scoopy, tentunya di atas kertas raknya Scoopy lebih lebar kawan-kawan. Kemudian di sebelah kiri juga ada rak yang tertutup yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Kemudian untuk rak sebelah kiri yang tertutup ini, jika kita membandingkan dengan Scoopy juga lebih lebar rak daripada Scoopy. Kemudian untuk gantungan barangnya juga lebih simpel ya jika dibandingkan dengan Scoopy yang lebih fungsional di bagian hook atau gantungan barangnya. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Vario 125 yang versi keyless itu harus merogoh kocek kurang lebih di 24 jutaan. Sedangkan untuk CBS-nya ini belum keyless dengan harga 22 jutaan. Jadi lebih pilih yang mana nih? 22 juta Scoopy sudah keyless atau Vario 125 namun belum keyless. Kemudian kita bandingkan di bagian speedometer. Untuk Scoopy sendiri di bagian speedometer menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi di bagian kecepatannya menggunakan analog, sedangkan untuk indikator lainnya di bagian bawah menggunakan digital. Di bagian bawahnya terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu-menunya. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada di stang sebelah kanan di sini terdapat ISS. Jadi untuk Scoopy sendiri baik versi keyless maupun non keyless sudah ada ISS kawan-kawan. Kemudian ada starter, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen berada di bagian bawahnya. Nah, jika kita bandingkan dengan Vario 125 di bagian speedometer, tentunya Vario 125 lebih unggul karena sudah menggunakan full digital. Kemudian di bagian bawahnya terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri sama seperti Scoopy, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Namun di sebelah kanan hanya terdapat starter. Jadi dengan harga 22 jutaan, Vario 125 ini di versi CBS belum tersedia fitur ISS. Sedangkan untuk Scoopy, semua versi di harga 22 jutaan sudah ada ISS. Jadi kalian bakal pilih yang mana nih? 22 juta belum ada fitur ISS atau 22 juta sudah ada fitur ISS namun kapasitas mesin lebih kecil ya untuk Scoopy. Kemudian kita akan bandingkan di bagian step floor, jok hingga ke bagian bagasinya. Jadi untuk step floornya sendiri menurut saya Vario 125 ini memang terbilang sempit ya untuk jarak bagian depan ke belakangnya, walaupun ke sampingnya dia cukup lebar. Jika kita bandingkan dengan Scoopy dengan cc yang lebih kecil, kemudian bodi juga tidak terlalu besar seperti di Vario. Namun kenyataannya di bagian step floor Scoopy ini terkesan lebih lega. Terlebih jarak antara depan ke belakang dia lebih jauh tentunya, ke sampingnya juga cukup lumayan lebar jika dibandingkan dengan Vario. Kemudian untuk joknya sendiri baik Vario maupun Scoopy sama-sama lebar karena Scoopy juga bodi belakangnya gambot ya. Namun di bagian belakangnya sini Scoopy terkesan lebih lebar atau lebih luas. Jika dibandingkan dengan Vario dia lebih sempit ke belakangnya karena desain bodinya semakin ke belakang dia semakin kecil. Kemudian untuk bagian bagasinya Vario dapat menampung sebanyak 18 liter, kemudian tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Jika kita bandingkan dengan Scoopy tentunya bagasinya ukurannya lebih kecil, yaitu hanya 15 literan saja. Jadi selisihnya 3 literan ya. Di Scoopy bisa masuk helm namun hanya helm bogo kawan-kawan. Kemudian tangkinya juga lebih kecil, Scoopy hanya 4,2 liter. Jadi dengan harga 22 juta kalian bakal pilih yang mana nih? Kapasitas bagasi dan tangki tentunya di atas kertas Vario lebih besar. Lanjut kita bandingkan ke bagian pencahayaan. Jadi untuk Scoopy sendiri di bagian headlampnya sudah LED dan tidak tanggung-tanggung Honda menyematkan LED proyektor di Honda Scoopy. Bahkan sekelas EDV dan PCX pun belum menggunakan LED proyektor, di Scoopy sudah LED proyektor. Namun di sini minusnya di bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa hingga ke bagian stop lamp dan sen belakangnya. Jadi untuk stop lampnya dia masih bohlam biasa, sen belakang juga bohlam biasa. Jadi untuk LED-nya hanya terdapat di bagian headlampnya saja kawan-kawan. Ini dia. Kemudian terdapat DRL juga di bagian sampingnya membentuk ring ya, yang menambah kesannya semakin terlihat elegan. Kemudian jika kita membandingkan dengan Vario 125 dengan harga 22 juta sudah full LED. Jadi sama sekali tidak terdapat bohlam di Vario 125. Baik itu bagian sennya,
kemudian DRL-nya hingga ke headlamp-nya dia sudah full LED, namun untuk LED-nya belum proyektor, sedangkan Scoopy proyektor. Jadi plus minus ya. Scoopy sudah LED proyektor, namun di bagian sen dan stop lamp-nya masih bohlam. Vario belum proyektor, namun full LED. Jadi memang ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Kemudian untuk Vario sendiri di bagian stop lamp-nya seperti yang tadi saya jelaskan memang sudah full LED ya. Stop lamp-nya LED hingga ke bagian sen-nya. Bahkan yang bisa dibilang sepele untuk lampu penerangan plat nomor di sini ini juga sudah menggunakan full LED kawan-kawan. Sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kaki. Untuk Scoopy sendiri di bagian suspensi depannya masih menggunakan shock teleskopik. Kemudian pengeremannya di sini menggunakan disc non-wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Nah, karena ini yang versi keyless, di bagian velgnya menggunakan warna yang spesial, yaitu warna coklat. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 100/90 ringnya 12. Jadi bannya terlihat gambot dan donat ya. Kemudian di bagian pengeremannya juga sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Nah, jika kita bandingkan dengan Vario 125, di Vario 125 untuk suspensi depannya juga sama-sama teleskopik. Kemudian di bagian disnya Vario unggul karena menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston, sedangkan di Scoopy Nissin ya. Kemudian sama-sama sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Nah, karena ini yang Vario versi standar atau CBS, di bagian velg tidak ada warna yang spesial, jadi warna hitam, sedangkan di Scoopy warnanya coklat. Kemudian untuk ban depannya 90/80 ringnya 14. Jadi untuk Scoopy ring 12, Vario ringnya 14. Jadi di Scoopy tampak terlihat lebih gambot kawan-kawan. Namun jika kita bicara soal lari, sudah jelas dengan ring yang lebih lebar, larinya lebih enak jika dibandingkan dengan Scoopy. Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk Scoopy sendiri masih menggunakan suspensi single shock di bagian belakang dan belum dibekali dengan shock tabung. Pengereman masih menggunakan pengereman tromol, belum disc brake. Ukuran ban belakang 110/90 ring 12. Nah, jika kita bandingkan dengan Vario 125, di bagian suspensinya sama-sama single shock yang posisinya berada di sebelah kiri. Kemudian pengereman juga masih menggunakan pengereman tromol kawan-kawan. Jadi belum disc brake ya, baik di versi murah maupun versi termahalnya. Kemudian untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 100/80 ringnya 14 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Yang terakhir kita akan bandingkan dari segi desainnya. Nah, bicara soal desain, menurut saya setiap orang punya selera masing-masing ya. Tapi jika saya diberikan pilihan dengan harga 22 juta, sudah pasti saya bakal pilih Vario 125. Karena untuk desainnya sendiri, Vario ini lebih sporty dan lebih laki banget kawan-kawan. Desainnya agresif dan sangar. Jika dibandingkan dengan Scoopy, ini desainnya klasik dan lebih ke cewek sih ya. Jadi menurut kalian 22 juta lebih pilih yang mana nih? Mesin 110 cc dengan tampilan yang klasik dan retro banget, atau mesin 125 cc dengan tampilan yang sporty, agresif dan laki banget kawan-kawan. Namun semuanya mempunyai plus minus masing-masing. Jadi untuk Vario 125 di sektor mesin lebih unggul karena cc-nya lebih besar, namun di sektor keamanan Vario kalah jika dibandingkan dengan Scoopy yang 22 juta sudah keyless. Menurut kalian lebih baik beli yang mana nih dengan budget 22 jutaan? Vario atau Scoopy? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang masih bingung dengan budget 22 jutaan, pilih Scoopy atau Vario. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.